Orang yang bebal itu bikin pemimpin capek. Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Kenapa nggak membawa keuntungan? Karena pemimpinmu jadi marah, pemimpinmu jadi capek. Pegawai adalah aset sebuah perusahaan. Bahkan pegawai itu menentukan kesuksesan perusahaan. Tapi bawahan yang gak bisa ngikuti perintah akan jadi sumber masalah. Orang yang gak ngikutin perintah, ini pembangkang, bebal, dikasih tahu gak bisa. Beberapa orang itu punya cara pikir sendiri, karepe dewe, yang menurut dia baik aja. Jadi ada beberapa orang nih yang dikasih tahu gak mau dengar, gak ngikuti arahan, tidak melakukan seperti yang diperintahkan. Attitude problem. Ada satu kali Yesus memberikan perumpamaan tentang dua orang anak dalam Matius 21, ayat 28-31 saya bacakan. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki, ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Ayat 29. Jawab anak itu, "Baik Bapa," tetapi ia tidak pergi. Jawabnya baik tapi tidak pergi. Ayat 30. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga, dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Ayat 31. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah." Ada beberapa orang yang kelihatannya saja taat di depan. Bilangnya, "Iya, kalau disuruh apa-apa, iya, siap," tapi gak dikerjakan. Di depan kita bilangnya iya, tapi yang dilakukan sebaliknya. Gak nurut. Di depannya saja taat. Bilang iya, tapi tidak dilakukan. Ada orang-orang yang di depan manis, tapi di belakang ngomongin kita. Jangan cuma taat untuk dilihat. Taatlah karena tanggung jawab. Saya percaya ketaatan yang murni itu lahir karena mengasihi. Ketaatan itu harus lahir dari hati yang mengasihi. Yohanes 14 ayat 31a, Yesus berkata gini, "Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku." Karena Yesus mengasihi Bapa, makanya Yesus taat. Yesus juga berkata kepada kita dalam Yohanes 14 ayat 15, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, kita akan melakukan seperti yang apa dikatakan firman Tuhan. Kita akan melakukan persis seperti yang firman Tuhan katakan. Tapi banyak orang milih-milih firman yang menyenangkan telinga aja. Cuma ngambil potongan-potongan ayat yang menyukakan hatinya aja. Bahkan tahu kebenaran, tapi cari-cari alasan dan pembenaran diri sendiri. Kalau kita mau belajar taatlah seperti yang diperintahkan. Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.